Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Andro Tabias. Saya dari kelas 12/6. Di video ini saya ingin menjelaskan materi Al-Quran dan Hadis. Materinya yaitu hadis tentang larangan berlebihan dalam berwudu dan hadis tentang memberi lebih baik daripada meminta. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita masuk materinya ya. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang pertama ya, yaitu hadis tentang larangan berlebihan dalam berwudu. Saya jelaskan maksudnya di sini ya. Jadi dalam wudu itu kita dilarang tegas untuk boros air teman-teman, meskipun airnya itu banyak dan berlimpah ya. Jadi ada salah satu hadis dari Ibnu Majah 419 dan ada lafal hadisnya, saya bacakan ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah ibni Amrin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi Sa'din wa huwa yatawaddau faqala ma hadza sarafu faqala fi wudu'i israfun qala na'am wa in kunta ala naharin jarin. Dari hadis riwayat Ibnu Majah 419. Terjemahan hadisnya yaitu dari Abdullah bin Amr, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pada saat itu ia bertemu dengan Sa'ad, dan Rasulullah berkata, betapa borosnya wudumu itu wahai Sa'ad. Lalu Sa'ad bertanya kepada Rasulullah, mengapa apakah wudu itu ada pemborosan? Lalu Rasulullah SAW berkata, iya, sekalipun kamu berada di sungai yang mengalir sekalipun. Maksud dari hadis ini menggambarkan tentang adanya larangan tegas bersikap boros. Walaupun kita dalam keadaan memiliki rezeki yang banyak dan berlimpah, kita tetap saja dilarang bersikap boros. Hadis di atas menggambarkan adanya air yang banyak, tetapi dalam menggunakannya tetap harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Jadi singkatnya gini, Rasulullah SAW melarang umat Islam berlebih-lebihan dalam menggunakan air ketika berwudu karena itu termasuk sikap yang boros. Hikmahnya itu kita bisa ambil teman-teman. Yang pertama itu kita bisa menghemat air, membiasakan hidup sederhana dan tidak boros, dan tidak dapat menjauhi diri dari perbuatan yang boros ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke materi yang kedua ya teman-teman. Oke teman-teman, materi yang kedua ini yaitu hadis tentang memberi itu lebih baik daripada minta. Di sini saya akan jelaskan singkatnya ya teman-teman. Jadi memberikan sesuatu kepada orang lain itu lebih baik daripada minta itu sendiri. Bahkan Rasulullah SAW sudah mengajarkan pada pengikutnya bahwa tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya itu tadi teman-teman, memberi itu lebih mulia daripada meminta. Jadi di sini ada lafal hadisnya juga ya teman-teman, dari Al-Bukhari 1338. Saya akan bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Hakim ibni Hizamin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya du'ulya khairum minal yadis sufla wabda bima ta'ulu wa khairus sadaqati an zahri ginan wa man yastaghfif yu'ifafullahu wa man yastaghni yughnihillahu. Jadi terjemahan hadisnya itu dari Hakim bin Hizam dari Nabi Muhammad SAW berkata, tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah, dan mulailah engkau dengan orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sebaik-baik sedekah ialah yang keluar dari harta yang lebih dari kebutuhan atau untuk kebutuhan dirinya sendiri. Barang siapa yang berusaha memelihara dirinya sendiri dari minta-minta, maka Allah akan meliharanya. Dari barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Hadis riwayat Al-Bukhari 1338. Hikmah yang terkandung dalam ifah dan ta'afuf ini ialah bahwa manusia yang memiliki sifat ifah itu akan memiliki kesabaran dan ketabahan, mempunyai rasa malu untuk berbuat tidak baik, tidak tamak, juga tidak akan boros terhadap hartanya sendiri. Sebaliknya, harta yang dimilikinya itu dimanfaatkan pada jalannya sebaik-baiknya. Dengan demikian, dirinya akan dihargai oleh orang lain, memiliki jiwa yang tabah, tidak dengki, serius dalam berusaha dan kerja, serta berusaha untuk mencari keridhaan Allah, Tuhan semesta alam. Jadi maksud dari sini Rasulullah SAW bersabda bahwa tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya itu memberi itu lebih mulia daripada minta-minta. Di sini juga ada hikmah yang bisa kita pelajari teman-teman. Kita bisa menumbuhkan sifat dermawan kita kepada orang lain, membantu orang yang membutuhkan, mengurangi sifat kikir atau pelit,
terus mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan menjalin persaudaraan. Oke, teman-teman, itu saja yang saya sampaikan dan saya jelaskan untuk materi ini. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan penjelasan saya. Mohon maaf bila ada salah kata, kegugupan dan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairina Sofi, saya dari 12/6. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kandungan surah Al-Furqan ayat 67 serta Al-Isra ayat 26 dan 27 yang berkaitan dengan materi hidup sederhana. Jadi yang pertama surah Al-Furqan. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawaman, yang artinya, dan orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak pula kikir, maka infak mereka adalah pertengahan di antara keduanya. Dalam surah Al-Furqan ini Allah itu mau ngejelasin kepada para manusia bahwasanya nih di antara para manusia itu ada orang-orang yang apabila membelanjakan harta untuk diri mereka, keluarga, serta orang lain, di antara mereka itu secara tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Dan ada pula nih manusia-manusia yang di antara keduanya. Jadi ada manusia yang kikir juga, ada manusia yang membelanjakan hartanya secara berlebihan juga. Abis itu menurut saya di surah Al-Furqan ayat 67 ini ada 3 poin penting. Yang pertama ada yusrifu yang artinya boros, yakturu itu ada kikir, dan qawaman itu yang di tengah-tengah. Yang kedua ada surah Al-Isra ayat 26 dan 27 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dza qurba haqqahu wa miskina wa banas sabili wa la tubadzir tabdzira inna mubadzirina kanu ihwana syayatini wa kana syaitanu lirabbihi kafura, yang artinya berikanlah kepada kerabat dekat haknya, juga kepada orang miskin dan orang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Dalam surah Al-Isra ayat 26 ini Allah menegaskan kepada para hambanya untuk menunaikan beberapa kewajiban. Di antaranya itu ada kewajiban memenuhi hak keluarga dekat, terus orang-orang fakir miskin, serta orang-orang dalam perjalanan. Memenuhi haknya itu apa? Memenuhi hak dalam artian materi dan non-materi. Jadi pada awal surah Al-Isra ayat 26 itu tertulis ayat wa'ati. Wa'ati itu artinya pemberian sempurna. Dalam artian bukan hanya materi saja, tetapi bisa berupa non-materi, yaitu bisa berupa kasih sayang, perhatian, dan lain-lain. Jadi pada akhir surah Al-Isra ayat 27 ini dikatakan kepada mereka yang melakukan suatu pemborosan atau tabzir, maka mereka dikatakan saudara-saudari syaitan, yang berasal dari kata ikhwan, jama dari akhun, yang artinya saudara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakifah Irunisa Isiono. Saya akan menjelaskan bab 1 materi bagian F. Jadi di sini pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang bagaimana Al-Maun itu turun. Al-Maun turun berkaitan dengan seseorang dari bangsa Quraisy. Disebutkan dalam beberapa riwayat sebagai Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Namun ada pula yang bilang bahwa itu adalah Al-As bin Wa'il. Orang tersebut setiap minggu menyembelih seekor unta. Nah, suatu hari ada seorang anak yatim datang dan meminta sedikit daging unta. Namun bukannya diberikan, anak tersebut malah diusir dan dihardik. Peristiwa ini yang menjadi latar belakang turunnya ayat-ayat awal surat Al-Ma'un sebagai peringatan agar manusia tidak menyia-nyiakan hak anak yatim dan orang miskin. Dari arti surat Al-Ma'un, kita bisa menjelaskan bahwa orang yang mendustakan agama bukan hanya orang yang tidak beriman, tetapi juga orang yang tidak mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.
Ciri-cirinya adalah yang pertama, dia menghardik anak yatim, terus dia tidak peduli kepada orang miskin, lalu dia lalai dalam melaksanakan sholat, beribadah hanya karena ingin dipuji atau riya, dan enggan memberikan bantuan kepada orang lain. Surat ini juga mengajarkan bahwa beriman harus dibuktikan dengan perilaku sosial. Seorang muslim diperintahkan untuk menyayangi anak yatim, membantu fakir miskin, dan gemar menolong sesama, meskipun dengan bantuan yang kecil. Selain itu, sholat harus dilaksanakan dengan khusyuk, ikhlas, serta sesuai syarat dan rukunnya, bukan untuk mencari pujian manusia. Sekian penjelasan materi bagian F dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisya Adahan Nurfika. Saya akan menjelaskan bab 1 bagian E. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 177 ini dijelaskan bahwa manusia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Caranya itu yang pertama dengan beriman. Beriman kepada siapa aja? Nah, berimannya itu dia kepada Allah. Terus beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada nabi-nabi Allah, dan beriman kepada hari kiamat. Ketika kita nanti di akhirat, kita akan dimintai semua pertanggungjawaban atas perlakuan kita di dunia. Nah, beriman ini bukan cuma dari bibir doang, kayak asal nyeplos, tapi kita juga harus beriman dalam hati kita dan pikiran kita. Lalu, yang kedua itu ada memberi kebaikan. Nah, memberi kebaikan itu seperti apa? Seperti ketika kita melihat anak yatim piatu, orang miskin, orang yang lebih membutuhkan, kita merasa kasihan. Nah, itu kita bisa menyisihkan sedikit harta kita untuk memberikan kepada yang lebih membutuhkan, karena itu bisa menjadi ladang pahala bagi kita nanti. Lalu selanjutnya itu ada sholat. Kita harus mendirikan sholat 5 waktu. Sholat itu bukan hanya soal gerakan saja, tapi dengan kekhusyuan kita, dengan rukun-rukun yang ada harus kita jalani. Dan sunnah-sunnah yang sudah ada itu kita jalani dalam sholat itu. Tidak boleh ada yang ketinggalan. Jika ada yang ketinggalan itu maka sholatnya tidak sah. Lalu selanjutnya itu ada zakat. Zakat. Ketika kita berzakat, zakat yang kita berikan itu nanti disalurkan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Jadi kita wajib zakat. Di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan bahwa kita wajib berzakat. Nah, selanjutnya menepati janji. Menepati janji itu ada 2. Yang pertama menepati janji kepada Rasul dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua itu menepati janji kepada manusia. Yang pertama menepati janji kepada Allah dan Rasul, bagaimana caranya? Caranya dengan kita berbuat baik seperti ibadah, lalu mendirikan sholat, dan kita yakin bahwa mereka itu ada. Mengimani semua hal yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para rasulnya. Lalu bagaimana menepati janji dengan manusia? Manusia, ketika kita berbuat janji dengan seseorang, maka kita wajib menepati janji tersebut. Selanjutnya itu ada bersabar. Kunci dari semua kunci adalah sabar. Jika kita sabar, Allah akan mempermudah segala urusan kita. Jadi kita harus sabar menghadapi segala sesuatu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan isi kandungan surat Al-Qasas ayat 79 sampai ayat 82. Ayat 79 menjelaskan kesombongan Korun. Korun keluar dengan pakaian dan perhiasan yang mewah. Orang yang cinta dunia berkata, andai kita punya harta seperti Korun, sungguh dia orang yang sangat beruntung. Ayat 80 menjelaskan nasihat orang berilmu. Orang yang diberi ilmu berkata, celaka kalian, pahala Allah lebih baik yang beriman dan beramal soleh, dan pahala itu tidak akan diperoleh kecuali oleh orang-orang yang sabar. Ayat 81 menjelaskan azab untuk Korun. Maka kami benamkan Korun beserta rumahnya ke dalam bumi. Tidak ada yang bisa menolongnya.
dari azab Allah dan tidak bisa membela dirinya. Ayat 82 menjelaskan pelajaran bagi yang iri. Keesokan harinya orang yang kemarin mengagumi Korun berkata, "Sungguh Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Kalau bukan karena nikmat Allah, pasti kita juga akan dibenamkan. Sungguh orang kafir tidak akan beruntung." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zami Ahmad dari kelas 12/6. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat Al-Isra ayat 29 dan 30. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa orang-orang yang kikir digambarkan seperti orang yang membelenggu leher mereka dengan tangan mereka sendiri. Sedangkan orang-orang boros adalah orang-orang yang tercela di kemudian hari. Dalam surat ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah telah memberi rezeki kepada sebagian yang lain, dan Allah memberi rezeki juga kepada hamba-hambanya yang mencari rezeki tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan itu datangnya dari saya, dan jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.